Selamat datang semuanya. Perkenalkan, saya Syafa Tunisa dengan NIM 6670240120 dari kelas 4B. Di sini saya akan membahas terkait polarisasi konflik identitas pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. 9 tahun yang lalu, Jakarta menjadi panggung sebuah peristiwa yang tidak biasa, yang dimulai sebagai pemilihan gubernur berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih besar. Ini bukan sekedar kisah tentang siapa yang menang dan kalah di bilik suara. Ini adalah kisah tentang bagaimana sebuah kota, bahkan sebuah bangsa bisa terbelah. Tentang bagaimana agama, etnis, dan identitas bisa berubah menjadi senjata politik. Hari ini kita akan membahasnya dengan ringkas dan Pilkada DKI Jakarta pada tahun 2017 itu diikuti oleh 3 pasangan calon. Pasangan pertama yakni Basuki Cahayapurnama atau yang lebih kita kenal sebagai Ahok bersama dengan Jarod Saiful Hidayat itu meraih suara terbanyak yaitu sekitar 42,99%. Nah, lalu pasangan kedua, Anies Baswedan bersama Sandiaga Uno itu berada di posisi kedua dengan perolehan suara sebanyak 39,95%, dan pasangan yang ketiga yakni Agus Harimurti Yudhoyono bersama Silviana Murni di posisi ketiga dengan 17,6% suara. Pada tahap ini, semuanya itu masih terasa seperti kompetensi yang normal. Warga menilai siapa yang lebih cakap memimpin dan siapa yang rekam jejak pemerintahnya itu lebih baik. Nah, tapi kemudian situasi itu berubah drastis, di mana di putaran kedua itu terjadi lompatan suara yang sangat mengejutkan, di mana pasangan Anies Sandi itu meraih suara sebanyak 57,95% suara, sedangkan pasangan Ahok Jarot itu hanya meraih 42,6% suara. Selisihnya cukup besar, yakni hampir 16%, jauh lebih besar dari yang telah diprediksi. Apa yang terjadi di 2 putaran itu, itulah yang akan kita bahas hari ini. Semuanya bermula dari satu momen di mana pada September 2017 saat itu Ahok menyampaikan pidato di Kepulauan Seribu dan menyinggung surah Al-Maidah ayat 51. Kalimat itu kemudian dipotong, disebar dan dibingkai sebagai penistaan agama. Satu momen ini menjadi titik balik yang mengubah segalanya, di mana identitas Ahok sebagai seorang Tionghoa dan menganut agama Kristen serta petahana yang gaya bicaranya belak-belakan ini tiba-tiba menjadi target. Dan yang perlu kita catat, konflik ini tuh tidak tumbuh sendiri. Dia ditanam secara strategis oleh aktor-aktor yang tahu persis apa yang harus mereka lakukan. Elit politik nasional masuk dan menggoreng isu agama ini menjadi senjata elektoral, di mana jabatan Gubernur DKI ini dengan seluruh bobot simbolik dan strategisnya sebagai pusat kekuasaan nasional terlalu berharga untuk dijatuhkan ke orang yang salah. Dikotominya dibangun sebagai pemimpin muslim versus pemimpin non-muslim. Bukan soal siapa yang kompeten, tapi soal siapa yang berhak menduduki jabatan tersebut. Bersamaan dengan itu, organisasi-organisasi massa seperti FPI dan GNF MUI itu menggerakkan massa untuk melakukan demonstrasi pada Oktober, November, hingga Desember tahun 2016. Puncaknya itu terjadi pada aksi 212 pada 2 Desember 2016, di mana ratusan ribu orang itu memadati Jakarta. Dan media sosial menjadi pembakar semuanya dengan lebih cepat, di mana survei Mestel 2017 itu mencatat bahwa sebesar 91,8% hoax yang beredar di media sosial itu bertemakan dengan politik, serta 88,6% itu bertemakan SARA. Nah, algoritma ini tuh mengurung orang dalam gelombang informasinya masing-masing. Narasi-narasi seperti ancaman kristenisasi, anti pribumi, serta pemimpin kafir itu terus diproduksi ulang dan dipercaya oleh jutaan orang. Hasilnya, pemilih yang tadinya menilai kinerja perlahan beralih menilai identitas. Dampaknya terukur teman-teman, di mana survei LSI DNI tahun 2017 saat itu mencatat elektabilitas Ahok itu anjlok dari 59,3% pada Maret 2016 menjadi hanya 31,4% pada Oktober 2016. Padahal tingkat kesukaan publik terhadap Ahok itu masih tinggi, yakni sebesar 58,2% pada Oktober yang sama. Artinya, publik suka terhadap kinerjanya, tapi tidak mau memilih orang yang sama sebagai pemimpin mereka di masa depan. Selain itu, survei SMRC mencatat sekitar 65% warga Jakarta itu puas dengan kinerja Ahok sebelum putaran kedua. Mayoritas pemilih muslim itu cenderung memilih kandidat muslim. Bukan karena program kerjanya, melainkan karena kesamaan identitas yang mereka miliki. Bahkan, sentimen etnis terhadap kelompok Tionghoa itu disebut lebih kuat dari sentimen agama dalam menentukan penolakan terhadap Ahok. Dan dampaknya itu tidak berhenti pada hari pemungutan suara, di mana polarisasi dari Pilkada DKI 2017 itu terus terbawa hingga pemilihan presiden di tahun 2019, di mana pola yang sama itu membelah masyarakat berdasarkan identitas, diulang kembali di panggung yang lebih besar. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, awasi kampanye berbasis identitas. Narasi-narasi yang dapat membelah masyarakat berdasarkan etnis dan identitas itu bukan bagian dari kebebasan berpendapat. Itu adalah manipulasi terhadap proses demokrasi. Kedua, perkuat literasi digital. Hoax tidak bisa dilawan dengan emosi. Ia hanya bisa dilawan dengan kebiasaan memverifikasi sebelum kita mempercayai informasi tersebut, apalagi sebelum kita sebarkan informasinya. Ketiga, kembalikan politik ke ranah gagasan.
Yang perlu ditanyakan itu bukan siapa dia, tapi apa yang dia lakukan. Kita harus memilih berdasarkan kapasitas, bukan berdasarkan identitas. Ketika kita tutup, ada satu hal yang perlu kita renungkan bersama. Pilkada DKI Jakarta pada tahun 2017 mengajarkan kita bahwa identitas bisa digunakan sebagai alat politik oleh siapapun, kapanpun, untuk kepentingan yang tidak sejalan dengan kepentingan kita sebagai rakyat. Maka jadilah pemilih yang cerdas. Yang perlu kita tanyakan bukanlah siapa dia, tapi apa yang telah dia lakukan. Verifikasilah informasi yang kamu terima sebelum menyebarkannya. Dan jangan biarkan perbedaan identitas memutuskan tali persaudaraan kita, karena semboyan bangsa Indonesia sendiri adalah Bhinneka Tunggal Ika, yakni berbeda-beda tetapi tetap satu jua.